wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitnah Maria Maurin dari 140-142-2320 dari kelompok 9. Di sini sudah tersedia data pretest post-test kelompok besar yang terdiri dari kelas A kontrol pretest post-test dan kelas B eksperimen pretest post-test. Dan juga data dari pretest post-test kelompok kecil. Yang pertama di sini kita akan menghitung normalitas menggunakan SPSS. Untuk yang pertama, kita sudah mempunyai kedua data ini langsung ke SPSS. Variable view ini bisa ditulis hasil bagian ini ditulis kelas. Kemudian desimalnya diganti dengan 0, lalu labelnya disamakan. Nah, sudah 9 kelas, terus kembali ke data ini. Di sini pretest akan diberi kode 1, pretest kontrol kodenya 1, pretest post-test kontrol kodenya 2, pretest eksperimen kodenya 3, dan post-test eksperimen kodenya 4. Ditulis di sini. Bagian value di kelas. Ini 1, pretest A, atau path control, add 2, post-test A, class control, 3, pretest B, kelas eksperimen, 4, post-test B, kelas eksperimen. Oke. Kembali ke data lagi, ini di slide yang bagian pretest dipindahkan ke sini, diberi kode 1. Lanjut post-test class control, dikopikan di bawahnya dengan diberi kode 2. Kemudian pretest eksperimen di bawahnya juga diberi kode 3. Yang terakhir post-test eksperimen dikopi di bawahnya lagi, diberi kode 4. Setelah itu langsung dikopi bersama kodenya 1 sampai dengan 4. Lalu masuk ke SPSS, dikopikan di bagian hasil. Sudah. Lalu untuk menghitung normality atau normalitas, pertama klik Analyze, Description Statistik, kemudian klik Explore. Ini hasil diklik, dipindahkan ke Dependent List. Setelah diklik, dipindahkan ke Factor List. Kemudian klik Plot, dan centang Normality Plot with Test. Continue, klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas untuk data pretest post-test kelompok.
Nah, ini untuk test of normality. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, hasil dari Kolmogorov Smirnov itu digunakan ketika datanya itu berjumlah lebih dari 100. Karena data yang dipakai setiap variabelnya hanya berjumlah 28, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yang pertama, dibaca di bagian sigmoid. Apabila sigmoid lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Apabila sigmoid kurang dari 0,05, maka datanya berdistribusi tidak normal. Dari kelas pretest A, kontrol, posttest A kontrol, pretest B eksperimen, dan posttest B eksperimen, datanya normal semua. Karena lebih dari 0,05. Jadi membacanya di depan titik ini ada 0. Oke, selesai untuk data pretest, posttest kelompok besar, sekarang kelompok kecil. Ini data kelompok kecil, langsung seperti tadi, masuk ke PSS, variable view, tulis hasil, kelas, ini ketik 0, ini sama, labelnya sama di hasil. Jadi di kelas juga ditulis kelas. Ini, ya. Terus masuk ke data yang tersedia, sama caranya, di copy, diberi kode 1, ini juga di copy, diberi kode 2 untuk posttest. Karena ini hanya 2 data atau kelompok kecil, sama seperti tadi, di bagian variable view juga dituliskan di value. Nah, di sini dituliskan 1, tes. Oke, F2, posttest. Ini sudah. Nah, lalu sama ini di copy juga, dimasukkan ke SPSS yang tadi, hasil dan kelas. Nah, caranya sama, analyze, deskriptif statistik, explore, hasilnya dipindahkan ke dependent list, kelasnya dipindahkan ke factor list, plotnya dicentang normality plot switch test, continuous, oke, lalu disajikan hasil, langsung ada hasilnya. Nah, ini hasil dari kelas kecilnya, pretest posttest kelas kecil, yang hanya terdiri dari pretest dan posttest. Hasilnya ini dibaca dari Shapiro-Wilk 0,933, artinya lebih dari 0,05, yang menunjukkan bahwa pretest A itu menunjukkan berdistribusi normal, datanya berdistribusi normal, dan posttestnya juga berdistribusi normal dengan nilai sigmoid 0,975. Oke, sudah cara menghitung normalitas dari data posttest, pretest posttest kelompok besar, dan pretest posttest kelompok kecil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Indri Fadila. Di sini aku akan mempresentasikan dari kelompok 9 dengan NIM 140142238. Di sini aku akan mempresentasikan uji homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, pretest dan juga posttest. Oke. Di sini aku sudah menyiapkan ada datanya ada 26
dari kelas eksperimen, pretest dan posttest, dan kelas kontrol, pretest dan posttest. Nah, di sini untuk uji homogenitas itu kita hanya memakai posttestnya saja dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, maka langkah kita selanjutnya adalah di sini saya sudah menyiapkan lebih dulu ya agar mempersingkat waktu untuk hasil belajarnya. Kita copy kelas eksperimen post-testnya ini 1 sampai 26 di eh, sini, sampai sini kan. Nah, ya. Nah, selanjutnya ini ke bawah itu adalah post-test dari kelas kontrol 85. Nah, untuk membedakannya kita beri kode hasil belajar, maka di sebelahnya itu ada kode. Untuk kode satu itu adalah post-test dari kelas eksperimen, untuk kode 2 itu adalah post-test dari kelas kontrol. Nah, jika sudah seperti ini, ya bentuknya sudah seperti ini, kita copy semuanya. Kita copy, oke sudah copy. Selanjutnya kita ke SPSS. Nah, hasil dari kopian tadi kita paste di sini. Paste. Nah, ini hasilnya. Cuman kan di sini ini namanya masih var 001. Maka kita ke variable view. Nah, di variable view itu kita ubah di sini itu hasil. Di sini adalah kelas. Kelas. Nah, kemudian untuk desimal tadi kan tidak ada 0, ya, tidak untuk nilainya itu tidak ada yang koma. Maka untuk desimalnya kita nolkan saja. Nah, untuk labelnya kita beri nama seperti tadi hasil belajar yang ini kelas. Nah, untuk values-nya kan untuk hasil belajar itu tidak ada. Nah, untuk kelas itu eh, kode kelas tadi. Satu itu kelas eksperimen kita add. Nah, untuk 2 tadi adalah kelas apa? Labelnya diisi kelas control. Oke, kita add. Setelah itu kita oke. Nah, sudah semua seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita ke data view. Nah, di sini var-nya sudah berubah jadi hasil dan kelas. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke analyze. Kita bisa lakukan uji homogenitas. Kita ke analyze, terus kita ke descriptive statistik, dan kita ke explore. Nah, untuk hasil belajar, kita pindah ke dependent list. Untuk kelas, kita dipindah ke factor list. Jika sudah, kita pencet plot. Nah, di sini ada explore plot. Nah, di sini yang kita ubah adalah discrete versus level with leveling test. Di sini kan non. Nah, kita ubah ke power estimation. Setelah itu kita continue. Lalu kita oke. Okay. Nah, ini adalah hasil outputnya. Ada case processing summary, ada descriptive. Nah, yang kita lihat itu output dari test of homogeneity of variance. Nah, di sini itu untuk mengetahui apakah ini homogen atau tidaknya itu kita lihat dari based on mean-nya. Di sini based on mean-nya adalah dilihat dari signifikan. Nah, di sini signifikannya itu 0,566. Bagaimana cara mengetahui itu homogenitas atau tidak? Kalau homogen itu signifikannya itu lebih dari 0,05. Kalau tidak homogen itu kurang dari 0,05. Bisa dilihat signifikan di sini itu 0,566. Berarti di sini data dari kelompok kami itu homogen. Oke, jadi seperti itulah eh, bagaimana cara menguji homogenitas data kelompok eksperimen dan kontrol pretest posttest. Terima kasih, sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Dinda Pucino Fatriani, nomor presensi 34,
NIM 140, 142, 2316 dari rombel F. Selanjutnya, saya akan menghitung uji ketuntasan klasikal. Data yang kelompok kami gunakan adalah data post-test kelas 1. Data ini diambil dari hasil post-test eksperimen kelas 1. Di sini datanya berjumlah 26 peserta didik. Kemudian, untuk menghitung uji ketuntasan klasikal, pilih Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, dan pilih pada Legasi Dialog. Kemudian, klik Binomial. Untuk nilai KKM atau KKTP-nya adalah 82, dan tes proportionnya adalah 0,5. Selanjutnya, klik OK. Di sini telah didapatkan hasilnya. Saya akan mengcopy tabelnya, kemudian saya salin ke Word. Untuk uji proporsi atau uji ketuntasan klasikal, di sini telah didapatkan hasilnya, yaitu pada grup 1 atau kurang dari sama dengan 82, yaitu berjumlah 0, dan grup 2 lebih dari 82, yaitu berjumlah 26. H0-nya adalah proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan atau skor lebih dari 82 pada post-test kelas 1, tidak lebih dari 85%, atau P kurang dari sama dengan 0,85. Untuk HA-nya, proporsi peserta didik yang mencapai ketuntasan atau skor lebih dari 82 pada post-test kelas 1 lebih dari 85%, atau P lebih dari 0,85. Pada umumnya, suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya atau ketuntasan klasikal jika dalam kelas tersebut terdapat 85% peserta didik yang telah tuntas belajarnya. Hasil post-test menunjukkan 100% peserta didik tuntas atau sejumlah 26 dari 26 peserta didik, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Jadi, ketuntasan klasikal tercapai secara signifikan dengan 100% peserta didik kelas 1 melebihi batas minimal 85% mencapai skor lebih dari 82, di mana 82 ini merupakan nilai KKTP atau KKM yang telah ditentukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam perkataan maupun tindakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Farhan dari Rombel F. Di sini saya akan melaksanakan yaitu uji Pirate Sample T-Test. Nah, apa itu uji Pirate Sample Test? Yaitu uji pretest dan post-test. Jadi di sini saya mempunyai beberapa sampel, yaitu nilai pretest dan juga post-test sebanyak 21 siswa. Nah, di sini kita akan dicoba sampel t-testnya. Pertama kali kita masuk dulu ke SPSS-nya. Setelah itu kita masuk ke variable view. Nah, setelah itu kita tuliskan dulu di sini post pretest. Mohon maaf, pretest. Kita tulis dulu pretest di sini. Pretest itu di klik saja.
Nah, ini untuk desimalnya kita buat 0 biar nanti lebih mempermudah. Lalu kita tulis di sini post test. Terus kita enter. Nah, ini pun sama. Kita nolkan dulu. Nolkan dulu. Setelah itu kita di bawah, kita tulis hasil belajar. Oke, hasil belajar. Kita enter. Kita sama, desimalnya kita nolkan terlebih dahulu. Desimalnya kita nolkan terlebih dahulu. Setelah itu di bawahnya kita tulis faktor. Tulis faktor. Setelah itu kita enter. Nah, kita desimalkan dulu. Desimalkan terlebih dahulu. Terus, nah ini di faktor ini di urutan label kita beri tulisan, kita beri nama kelas. Jadi buat labelnya kita tulis kelas. Terus values-nya, nah ini values-nya, nah values. Nah kita tulis 1 untuk labelnya itu adalah pretest. Nah kita add dulu. Nah setelah itu kita tulis lagi 2 values-nya, terus labelnya kita tulis post test. Oke, baik. Kita add dulu. Setelah kita add, kita klik OK. Oke, baik. Pretestnya sudah. Terus di sini kita ganti menjadi nominal. Oke. Itu sudah. Kita masuk ke data view. Nah, sudah kelihatan. Nah, setelah itu kita masukkan data yang sudah kita punya. Kita masukkan pretestnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan data pretestnya terlebih dahulu. Kita copy dulu. Kita copy datanya, kita masukkan di bagian pretestnya. Nah, setelah itu sudah masuk, lagi kita kembali ke Excel-nya. Terus, nah ini di bagian post test kita juga dulu. Terus setelah itu kita copy dulu datanya, masuk ke SPSS lagi, kita paste dulu. Nah, setelah data pretest dan post test ada, maka data pretestnya itu kita masukkan dulu ke hasil belajar semuanya. Kita sentral dulu. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah itu data post testnya pun sama. Kita masukkan dulu data post testnya semua ke hasil belajar. Kita taruh bawahnya. Nah, kita taruh bawahnya dulu. Oke. Setelah sudah, nah ini kan datanya semua. Yang di atas itu pretest, yang di bawah itu adalah post test. Nah ini sampai ini. Ya. Nah setelah itu di faktor kita tulis 1 untuk pretest. Itu kita copy dulu. Setelah itu kita buat bagian sampai dengan pretestnya. Terus kita enter. Nah itu sama yang bawahnya juga, yang di bagian post test kita masukkan angkanya, angka values-nya. Nah, kita masukkan yaitu 2. Terus itu, nah ini bagian ini kita copy dulu. Kita copy. Setelah itu kita taruh ke bawah. Nah, terus setelah itu kita copy lagi. Kalau sudah semuanya digitukan, kita masuk ke ini analisis. Cari yang namanya analisis. Nah, cari yang namanya analisis. Kalau sudah ketemu analisis, cari yang adalah compromise. Nah, setelah ketemu compromise, nah kita cari yang pirate sample t-test. Setelah itu kita pencet. Nah, setelah itu
yang ini kan ada kita uji pretest dan posttest. Yang pretestnya kita masukkan dulu. Nah, terus variabel 2-nya kita masukkan posttestnya. Nah, setelah sudah masuk semua variabel 1 pretest dan posttestnya, kita klik OK terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Paired sample statis atau paired sample correlation. Nah, di bagian ini, di bagian seg2 toilet, itu ada nilainya 000, itu berarti yaitu ada perbedaan antara nilai pretest dan juga nilai posttest. Mungkin itu yang bisa dengan sampel siswanya yaitu 20 orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Muhammad Farhan, untuk uji sampel T Pirate Test. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Kamara Syaraf Arsa dengan NIM 14014222317. Di sini saya akan melakukan uji N-Gen. Oke, di sini saya memiliki data. Yang pertama, data kelompok 1, di mana data kelompok 1 ini merupakan data kelompok eksperimen. Kemudian untuk kelompok 2 merupakan data kelompok kelas kontrol. Masing-masing kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terdiri dari 26 sampel dan terdiri dari nilai pretest dan posttest. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik transform. Kita klik komputer variabel. Lalu pada bagian target variabel kita isi dengan pos kurang V. Kemudian bagian numeric expression kita klik pos. Kemudian dikurangi free. Kemudian kita oke. Oke, nilainya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik transform lagi, klik komputer variabel. Kemudian ini kita ganti 100 dikurang 100 dikurang free. Bikin ini kita hapus numeric expression. Kita klik 100 dikurang, kita klik print, tapi beri ini, klik OK. Oke. Selanjutnya kita klik transform lagi, kemudian klik komputer variabel. Kita isi dengan N-Gen score. Kemudian sini kita klik pos kurang free.
kemudian dibagi 100 kurang pri. Oke, kita klik oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti itu. Kemudian kita klik transform lagi, klik komputer variable. Ini kita ganti n persen. Kemudian nomor expression kita hapus. Kita klik n score. Kita kali dengan 100. Klik OK. Selanjutnya kita klik Analyze. Kita klik Descriptive Statis. Kita klik Explore. Pada bagian Dependent List, kita klik Engine Score, Factor List, kita klik kelas kelompok, kemudian kita OK dan tunggu sebentar. Oke, kita ganti share screen-nya. Oke. Berikut data yang kita hasilkan tadi. Nah, sebelumnya, untuk mengetahui kategori tafsiran efektivitas NGN, terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, apabila presentasinya kurang dari 40, maka termasuk dalam kategori tidak efektif. Apabila presentasi 40-55, maka termasuk ke dalam kategori kurang efektif. Dan 56-75, maka termasuk kategori cukup efektif. Dan yang terakhir, jika presentasi lebih dari 76, maka termasuk kategori efektif. Oke, di sini kita bisa melihat pada kelas eksperimen didapatkan nilai rata-rata yaitu 56,5941, di mana nilai ini termasuk ke dalam kategori cukup efektif. Dan nilai minimum pada kelas eksperimen yaitu 42,31, kemudian nilai maksimum yaitu 74,19. Kemudian untuk kelas kontrol sendiri nilai rata-rata didapatkan yaitu 72,0974, dan nilai ini termasuk dalam kategori cukup efektif. Kemudian nilai minimumnya yaitu 50, nilai maksimumnya yaitu 88. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.